kelas BKI 4E, dan sebelah kanan saya ada teman saya bernama Anisari dari kelas BKI Iya, yang sebelah kiri saya. Nama saya Ilfa Minatika dari kelas BKI 4E. Oke, di sini saya dari kelompok kami dari kelompok 6. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah analisis kritis. Kelompok kami membahas tentang bagaimana pengaruh sosial media di era milenial. Sebagaimana banyak sekali ya pengaruh diantaranya digital, dan anak-anak remaja terutama SD ya, di kalangan SD, SMP, SMA, bahkan orang tua. Ini yang kita harus ketahui bahwa kita harus bisa memanfaatkan di era digital ini. Jangan sampai di era digital ini kita tidak dimanfaatkannya, karena kebanyakan yang saya lihat ya, faktanya secara realita saya ketika bermain di lingkungan, khususnya di masyarakat, banyak sekali remaja SD maupun itu anak balita umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah dikasih HP. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita sebagai agen of change, yaitu agen perubahan, harus bisa mengatasi hal tersebut, karena maju suatu negara itu tergantung kita yang merubahnya, khususnya mahasiswa. Seperti itu. Mungkin penjelasannya akan dilanjut sama teman yang akan saya Sari, silakan. Ya, pengaruh media sosial bagi remaja itu sebenarnya nggak hanya negatifnya aja ya, tapi kita bisa ambil dari positifnya. Misalkan kita bisa mengetahui berita-berita sekarang atau kejadian hal-hal yang baru diketahui, kita menjadi tahu gitu ya. Dan di adanya media sosial ini sebenarnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu tuh kayak semacam ketika kita nggak tahu tentang pelajaran yang kita nggak tahu, bisa kita lihat dari Google, terus bisa tahu tentang informasi seperti kayak kita mau masuk ke kuliah perguruan tinggi, mau mencari kerja atau yang lainnya gitu. Terus juga bisa meningkatkan kerjasama dengan negara lain dengan adanya media sosial seperti itu. Sudah cukup ya, mungkin penambahan dari saya ya. Oleh karenanya, dalam artinya ini yang menjadi acuan suatu perubahan di era digital. Kemudian ketika permasalahan ini terjadi di kalangan masyarakat, bahkan sudah kuat dan kental ya, khususnya di anak SD dan maupun anak remaja milenial yang lain. Nah, kita harus bisa mengatasinya. Jadi apalagi kita background BKI ya, sebagai bimbingan konseling Islam, apalagi di bimbingan konseling Islam kan setiap permasalahan itu harus kita cepat dan tanggap, harus kita hadapi. Nah, makanya kita khususnya backgroundnya BKI, jurusan BKI, harus bisa mengatasi hal tersebut. Karenanya semuanya akan bisa menjadi lebih baik. Artinya ketika seorang anak ya, apalagi kita kaitkan dengan psikolog, bahwasanya sesuatu apa yang kita lihat itu pasti akan terbiasa. Nah, oleh karena itu saya sendiri ya, khususnya jujur, saya juga yang suka berlebihan memakai handphone khususnya. Makanya itu harus bisa sebaik-baik mungkin memanage semua hal itu. Apalagi anak-anak SD, SMP itu yang saya lihat kebanyakan mereka menggunakan digital itu ya digunakan yang tidak karuan lah, seperti main game yang tidak tepat waktu, kemudian
apalah pokoknya aplikasi-aplikasi yang memang kurang berguna lah, berguna khususnya untuk penerus bangsa ya, seperti itu. Pada intinya kita harus bisa menjadikan apalagi kita mahasiswa ya, harus bisa memberikan ruang-ruang untuk bisa anak dan kaum remaja khususnya berpikir inovasi dan berkembang. Artinya anak kaum remaja yang memang sangat baik sekali ya ketika memang YouTube itu dijadikan konten-konten yang kreatif, yang penuh inovasi, yang penuh gebrakan-gebrakan, yang penuh misteri ya, bahasanya misteri, penuh kreatif. Pokoknya itu yang menjadi poin plusnya ya ketika era digital ini dijadikan sebagai positif dan perkembangan, khususnya skill kita itu dimanfaatkan dan dipublikasikan di seperti di YouTube, di IG, dan itu banyak sekali ya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman saya? Ya. Sudah. Ya. Nah, mungkin kesimpulannya ya, yang pertama kita harus bisa menjaga dan melestarikan agar nilai-nilai khususnya kebiasaan, sikap, perilaku, tingkah laku kita, dan itu semuanya akan tergantung kebiasaannya. Kalau misalkan kebiasaannya main HP, untungnya kan si anak kan akan diam, terus tidak mau bergaul, tidak mau berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini yang menjadi permasalahan, jangan sampai kayak gitu. Kita sebagai mahasiswa sendiri yang bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian dari sisi psikolog ya, dalam sisi psikolog pengaruh di era digital itu sangat kental sekali, apalagi ketika memang melihat di konten YouTube ya banyak sekali tuh negatif-negatifnya. Nah jangan sampai kayak gitu, kita harus bisa membimbing dan mengatasi hal tersebut. Terus yang ketiga, kita harus bisa menjadikan dan memberikan ruang-ruang untuk kaum muda, kaum milenial untuk bisa memberikan hard skill dan soft skill kita untuk bisa memperkembangkan potensi kita sendiri. Mungkin seperti itu. Kemudian agar dapat menjadikan kaum milenial dan remaja maupun SDM maupun itu SMP, kaum remaja, kaum bapak tua ya, kaum emak-emak ya. Nah itu harus bisa menjadikan di era digital itu sebaik mungkin agar dalam sisi lain, dalam hal sisi positif bisa memberikan hal-hal dan gebrakan yang baru untuk bisa memberikan